Siap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pam 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 pam. Iya. Gak usah kaku. Diskusi yang panjang lebar hari ini bertepatan ada di lokasinya si cantik presiden. Siapa tuh? Ya kan? Iya. Dan pamajikannya. Iwan. Pamajikannya kalau kan abinya, suaminya. Oh. Campur. Iya, campur benda aja deh semuanya. Yap, hari ini kita kemitraan. Alhamdulillah pada hari ini panjang lebar kita udah berdiskusi dan alhamdulillahnya saya juga ngajak brother juga ya kan. Sering repotin aja ya enggak. Dan intinya kita kemitraan ini bukan main-main sih. Tapi walaupun kita tadi nggak tahu ya kan. Iya betul banget. Kalau kata Pak Sajar, Iya, lagi mulu iya, biar kata ngalur tidur kemana, yang penting ada dagingnya. Iya, ada intinya. Ada intinya. Ya, oke. Jadi kemitraan kita ini benar-benar kita supply benih ya. Iya. Kita supply benih ke sini kurang lebih tanya jawab nih. Nah, ini kolom totalnya ke Kolam yang kita punya. Iya. kita punya. Kita kok jadi kita punya sih? Punya dia punya, bukan punya gue. Mungkin grogi. Tapi berapa kolam itu kalian? 103 ya? Ya kurang lebih 103 kolam. Aku kurangnya, wah, Allah. belum kemarin. Belum, ada selanjutnya dengan saja pokoknya pam deh. Oke, jadi nanti yang saya mengerawat di sini ada Suami. Pamajikan. Bapak Lele Indonesia. Ya, terus hitungan kita nih teh. Tadi kan kita diskusi panjang lebar nih teh. Pahit nggak teh? Manis. Tanggung-tangguin. Coba padahal kita hitungan pahit banget. Nanti ada yang mau mitra loh. Nah, ya. Kalau itu karya manis pada budidaya pada nggak mau. Terbuat dengan mimpi Nexus. Hati-hati, banyak banget nih hater. Iya. kan? Netizen kata Bang Sajar. Jalan iklan mulu banyak netizen sebenarnya ya kan. Jadi memang ini teh banyak yang mungkin netizen lah, gitu kan, banyak yang lu kemitraan yang bener dong. Maksudnya kemitraan yang bener nggak sih ini iklannya? Jadi beli bibit dari kita, nanti hasil panen kita yang tarik kan gitu kan. Dan di situ kan kalau di di thumbnailnya kan langsung survei, ya kan? Tapi benar kan kayak langsung aja? Iya betul langsung. Cuma 2 hari. 2 hari. Karena kemarin tuh doi sibuk katanya. Cielah. Ketemu Bang Sajar kan. Ketemu mitra, banyak mitranya katanya. Ada. Jadi kebetulan kita memang dari SRI itu yang secara tidak langsung memang bukan berarti cuma saya saja teh, ya kan. Jadi dari hulu dan hilir sebenarnya sudah dapat lah filmnya. Jadi ya di depan kamera kita udah. Iya, tapi sebenarnya tim kita banyak di SLI gitu. Cuman mereka punya bagiannya masing-masing gitu. Jadi yang bergerak di bidang media sosial itu kita berdua gitu. Iya, kalau yang lain kan sudah menerima konsumsi aja. Ya, kalau memang PT di sini sama Masnya siap untuk ibarat kata supply konsumsinya ya, berarti kan kita sebenarnya sedang merintis bagaimana kita bisa memenuhi pasar. Pasar tantangan kita demen banget ditantang. Satu hari itu 2 ton. Satu hari itu kebutuhan 2 ton. Yang sementara siklus yang kita bangun ini per minggu bisa 1 ton ya udah 1 ton. Tapi ada permintaan kontrak satu hari itu 2 ton. Berarti kan kalau misalkan di sini siklusnya lancar gitu kan. Kalau tadi kita hitung HPP dan siklus bisa sebulan sekali bisa 2 ton kan itu. Berarti kan tinggal kalau mau 130 bisa Banyak dah. ya kan Jangan dihitung. ya mudah-mudahan lancar. Amin. Dan tadi yang kita hitung HPP pengeluaran itu sudah berpahit dengan kematian 30%. Ya
kan 30% itu pun masih ada margin walaupun memang kematian sangat besar. Dalam prakteknya sih insya Allah kurang dari segitu kematian, tapi pengalaman ya Mas ya. Emang nih kolom ini selama ini nggak diapa-apain? Rawat. Dia bapain. Bingung. Enggak sih. Gimana? Ya udah pernah diapa-apain sebenarnya. Cuman ya itu tadi nggak bisa ngapa-ngapain. Kurang ilmu. Oh iya, memang ada prinsipnya adalah kita ancam lagi nih pada hater-hater dan para pemirsa di depan sana. Budidaya lele itu ada bisnis kerugian. Iya. Ayo, ya kan. Apaan tuh kalau kata Dedian tadi takutin gua nih. Ternyata apa benar itu ditularkan ke kami itu dari Abah dan ketua SLI kita ya, bilang nasihati kita itu adalah kenapa budidaya lele ini 100% bisnis kerugian. Yang pertama adalah 40% itu kesalahannya dari human, ya kan, humannya, manajemen pakan, manajemen kolam dan lain sebagainya. Intinya mah tanpa sesuatu didasari oleh humannya. Dan yang kedua adalah 40% itu dari alam, hitungan dari alam. Ya. Dan Bang Maul, ini kan mungkin pertanyaan umum lah Dian dan Mas Iwan ini, apakah benar kita sanggup bisa nampung sekian tonase? Oke, mungkin itu pertanyaan yang banyak ditanya dari teman-teman semua, karena ini tonase itu kan bukan kuantitas yang kecil gitu. Nah mungkin teman-teman ini nggak bisa loh kayak gitu kan. Tapi sekali lagi kita bilang kita ini bergerak bukan cuma berdua gitu. Ada tim-tim di bawah kita ini, bukan dalam artian dalam artian bukan di bawah kita, di bawah kita itu artinya mereka nggak terekspos gitu. Jadi mereka ini memang ada bagiannya masing-masing, kayak kita ada digital marketing, ada yang memang survei di kolam masing-masing gitu kan, ke kolam petani binaan, dan itu mereka yang paling penting untuk mencari pasar gitu. Artinya kalau untuk kuantiti 2 ton ya kita bukan ujuk lah gitu kan, ya Pak Sombong sebenarnya mudah untuk kita keluarkan, karena Jabodetabek aja permintaannya itu ya 134 ton per hari gitu kan. Itu updatean ya? Update terakhir. Dan Bang Slamet pun di SL itu 2 ton per hari. Kalau memang kalau ngomong gede doang, sok datang ke kolam, kita buka data validnya, kita buka chattingannya gitu kan. Kalau perlu kita telepon langsung orangnya. Langsung aja udah langsung. Ya gitu, biar nggak ada apa ya nilainya negatif kayak gitu. Kalau buat 2 ton sih insya Allah mudah gitu. Makanya kita dari hulu ke hilirnya itu kita kuasain. Kayak misalnya kemarin saya sering update itu olahan kayak dimsum, terus juga pempek, bakso dan nugget lele ataupun lele file gitu kan. Itu makanya buat konsumsi memang kita butuh gitu. Apalagi pecel lele sekarang makin jamur lah banyak kayak gitu kan. Jadi peluang pasar untuk lele ini semakin terbuka. Semangat selalu para budidaya lele dan semoga kita terus bisa bersinergi. Jadi pada intinya kita bukan nyari cuan, serius dah. Saya capek-capek sini. Nanti kita jabaran aja dulu gimana mekanisme kita. Jadi mekanismenya Siap. Aduh, ganggu banget. Selalu Basyur. Jadi intinya adalah ketika beli benih dari kita dengan prestis yang kita ajukan dan dengan metode yang kita anjurkan juga. Sekali lagi, sistem dan metodenya jangan sampai diacak-acak. Ya, kalau misalkan diacak-acak berarti itu sudah ada kegagalan dalam kerjasama. Nah, saya gini, ini kan cerita traumatis ya. Kalau cerita traumatis saya juga ada, gitu kan, bukan berarti saya tidak ada traumatis atau tidak ada kegagalan, yang ada. Itu ada mungkin ya mitra kita lah, nggak usah sebutin namanya, ya kan? Itu berbeda. Jadi komitmennya Di awal sama di akhir beda. di awal, di tengah Beda. ya, apalagi di akhir, Cok, ya kan? Dan pada intinya beneran disamperin kan jauh kan? Iya. Banget dari Jakarta jam setengah bisa ya. Iya, Tapi gua saya dulu kayak jauh banget ini lapaknya. Dan hasil panen kita ambil ya. Kalau harga umum ya kan, ya mungkin Jabodetabek yang nggak terlalu pelosok-pelosok banget itu di harga 18.000 ya.
untuk flat sekarang ya. 18.000. Kalau misalnya kurang percaya, boleh disurvei pasar manapun, tengkulak manapun, itu harga 18.000 per kilo. Kan 18.000 per kilo. Dan kita juga jual juga nggak ngambil cuan juga kok. Adu pala kita. Adu pala. Ini deh. Jadi ya biar si petani pembibitan juga tersenyum, petani pembesaran juga tersenyum, dan kita penjualan hasil konsumsinya pun bisa stabil, ya kan? Dengan apa? Kualitas lele yang kita buat lele ya. Iya dong, kualitas. Jadi kita bikin lele seksi. Iya. Ya, pokoknya kemitraannya seperti itu. Sebelumnya sebelum stop kita tanya dulu kesannya apa nih? Kan teman tim penjelajah lele ini kan datang cik, oh ini DT. Iya. Kan datang nih, kalau biasa ngecer. Iya. Dijemput di depan. Gimana deh? Kesannya udah jelas. Iya. Penjelasannya sangat amat jelas. Terus ya mudah-mudahan kesananya nanti lancar. Jadi kita bisa kalau perlu menambah kolam. Kolamnya ada 103 menambah lagi ya. Sebenarnya gini sih, bukan ketakutan kita buat nambah kolam gitu kan. Kita yang pusing nanti. Kasihan mitra yang lain. Kayak bagian bibit. Iya, itu pusingnya gitu. Gitu. Terus masnya? Ya sama aja sih. Dia mah nggak usah ngomong. Ada lagi tadi. Apa ya impresif aja penjelasannya. Apalagi dengan adu kepala, aduh dikira domba. Sering digaruk kayaknya dia. Yang penting kita datang kemari, kita transfer knowledge gitu kan, pengetahuan yang kita punya kita bagi supaya tujuannya ya kita maju bareng gitu, bukan individu gitu. Nanti kan intinya sih gini, kita punya data yang valid, kita kasih, kita serahkan, nanti audit dari pemilik kolam nanti bisa mereka rasakan sendiri. Makanya tadi kita sempat diskusi, kita bilang kalau memang yang hitung-hitungan yang kita kasih kurang masuk logika, kita adu data aja tadi ya kan. Iya, Kita adu data, kita buka transparansinya di situ. Ini benar atau tidak kayak gitu. Gimana itu? Udah banyak kan. Iya, terus pada yang doang udah buktiin aja dah, kalau belum minta serahkan aja kontak nomor yang ada di deskripsi ya. Minta subscribe, nggak apa-apa lah, nggak subscribe juga orang nggak ada duitnya gitu. Emang orang nggak diaktifin juga ya. Emang nazar saya itu mah nggak diaktifin, sebelumnya emang terpikiran ya kan. Yang penting YouTube ini menjadi edukasi yang baik dan benar, dan jangan pernah terbuai mimpi medsos ya. Dan pesan saya adalah jangan pernah kita berputus asa. Kalau kita berputus asa maka akan terlepas daripada rahmat Allah. Baik, jangan bilang saya sukses. Walaupun beliau ini ada cucu-cucunya ya kan, sensor aja. Jangan bilang kami sukses, bilang kami berkah. Bilang kami berkah, karena sukses itu adalah perjalanan yang penuh berkah. Wallahu a'lam bishawab. Mama, terima kasih. Terima kasih banyak. Udah ngeganggu ini. Udah 10 cok. Lah iya. HP-nya aja yang terang. Kan terasa ya. Tapi kalau mbak saja sampai jam 3:14. Banget kan cok. Ya, banyak lah namanya. Ya, terima kasih Teteh